bukan yang ini. Sisi bawah dari yang ini bagian bawahnya, di drag ke bawah, ke atas supaya bawahnya kelihatan. Ini kalau slideshow. Ya, oh kalau slideshow nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya udah, oke. Nah ini bisa lulus dan tidak lulus dengan melihat perhitungan nilainya. Kemudian kalau lulus ya diumumkan. Nah, ini untuk placement test. Tadi disampaikan kok placement testnya bisa beda-beda waktunya. Nanti kita bahas ya. Kemudian slide berikutnya uji kompetensi. Katanya ruwet, sebetulnya nggak ruwet ini. Jadi pada prinsipnya diuji bisa lulus dan tidak lulus. Nah, kalau lulus bisa dibesarkan. Nggak bisa kalau mau di ini saya stop share. Bentar, nggak usah di slideshow. Yang slide berikutnya, Prof. Titi. Yang slide berikutnya. Ini. Ya, ya, betul. Ya, ini Itu 8,4 juta jadi 424.000. Apa sih itu? betul. Ini bocor atau itu? Ya, ini ada kan kalau daftaran perlu verifikasi dulu. Kalau ternyata oke, bisa ikut ujian. Kemudian panitia itu melakukan standar setting. Ini sangat teknis untuk penentuan ini, dan ini standar sudah mengikuti eh, aturan aturan assessment yang biasa. Dan ini Prof. Titi ini ini orang Indonesia yang menjadi anggota konsil dari World Medical Federation of Medical Education. Jadi kita sangat jaga masalah ini, ya, masalah kelayakannya. Nah, mari kita lihat aja langsung pada hasilnya. Ya, ini hanya aturan. Kalau retaker sekian kali, lebih dari 5 kali, dia harus tes eh, psikotes. Kita pada prinsipnya berusaha sekali supaya berusaha sekali untuk membantu. Tapi membantu itu bukan berarti terus memudahkan lulus begitu saja. Kalau ujiannya nilainya kurang, ya tetap aja nggak bisa kita katrol, kan nggak boleh seperti itu. Nah, satu pengalaman yang pernah saya lakukan pada salah satu alumnus, saya nggak tahu ikut di sini atau tidak, panggilannya Ayu, dia ada di Makassar, fakultasnya saya nggak ingat, di Cinanya. Kebetulan dia keluarga dari mantan ketua yayasan di Unismuh Makassar, di mana saya dulu pernah jadi dekan. Nah, di Unismuh Makassar kita lakukan bimbingan kepada calon. Dan alhamdulillah, halo, dan alhamdulillah dari nilainya awalnya dia 3,7, kan saya tanyakan kepada Dokter Oktarina, boleh tanya nilai eh, anak ini, dijawab sekian dok. Saya ingat 3,7, setelah dapat bimbingan di Unismuh Makassar, dia nilainya menjadi 6,3, loncat tinggi hampir 2 kali lipat. Nah, nilai 3,7 itu real. Nah, kalau mau tahu bagaimana pengalaman dia setelah dapat bimbingan di Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar, barangkali kalau Ayu ada di sini, saya minta tolong Ayu untuk partisipasi. Panggilannya Ayu, saya nggak tahu nama, saya itu nggak suka ingat-ingat begini karena nanti disangka KKN saya. Ya, slide berikut, Prof. Titi.
Slide. Halo. Titik slide-nya macet ya. Sepertinya terputus. Dokter Mahmud bisa dikirimkan ke Irfan saja, Dokter Mahmud. Oh, bentar. Ya kan, masuk. Oke, baik. Sebentar, Dokter Mahmud. Oh, tadi Irfan juga WA saya rupanya. Ini karena orang tua biasa di backup oleh yang muda-muda, jadi kalau tiba harus sendirian begini, padahal kalau saya kasih kuliah sendirian loh. Ya, hasilnya nih. Saya nggak tahu nanti kalau umpamanya ada update Dokter Oktarina, mohon Dokter Oktarina yang mengupdate ya. Ini hasilnya. Coba slide berikut. Nah, di antara peserta ada yang bulan Juni 26, placement test ini ya. November 43 orang, itu ada banyak yang lulus, kebanyakan lulus. Tapi lihat, ada yang nilai minimal, jadi nilainya itu rendah sekali, 37. Ada yang di bulan November nilai terendah itu 33,1. Nah, kalau di rata 58 itu yang bulan Juni, November lebih bagus memang, 64 rata-ratanya. Jadi tentunya kan kita nggak lihat nilai rata kan ya, nilai orang yang lulus dan tidak lulus saja. Berikutnya slide. Nah, kalau dilihat dari asal negaranya, peserta itu ada yang sekolahnya di Kuba, lulus, lulus sekali tembak nih ya, sekali ujian. Ada yang berasal dari Filipina, sekali ujian lulus, lulus placement test ya. Nah, dari Cina itu ada beberapa yang tidak lulus. Ya. Bawahnya, Pan. Nah, ada lagi yang dari Australia, ini hanya satu orang saya ingat, ini lulus. Jadi ini kalau dilihat dari sini Kuba itu satu orang, sama dengan Australia juga satu orang, Filipina ini kemungkinan 2 atau 3 orang. Dokter Rina yang tahu pasti. Nah, kita akan bicarakan yang tidak lulus. Ini asalnya yang tidak lulus ini dari Capital Medical University, ada yang dari Hubei University of Medicine, ada yang dari Zhejiang University, Nanjing Medical University, Ningbo, dan seterusnya. Ya. Kalau dilihat dari asal-usulnya, tentunya ini semua sudah lolos dari dikti. Tapi realitasnya adalah seperti ini. Slide berikut. Slide. Kalau kita lihat dari asal-usul perguruan tingginya atau institusinya, yang paling banyak lulus itu dari Chongqing. Tapi ingat, ini menunjukkan jumlah orang, bukan persentase. Ya, karena memang pesertanya juga, oh ini maaf, ini yang belum lulus, maaf, yang belum lulus, saya salah. Jadi yang paling banyak belum lulus itu dari Chongqing.
Jumlah pesertanya berapa? Ini bukan persentase. Kalau ini ingat saya, ini jumlah orang, ini pesertanya, orangnya. Ya. Dan begitulah seterusnya sampai ke bawah. Tapi kan eh, ini menunjukkan jumlahnya ya, kalau yang dari Chongqing banyak sekali, ada tidak lulus sekian orang, ya mungkin persentasenya nggak terlalu besar, saya nggak tahu. Cuman kalau yang namanya ujian itu kan kita nggak melihat berapa persen yang nggak lulus, oh baik dan tidak, perguruan tingginya nggak begitu caranya. Berikut. Ini simpangan dari NPL, artinya untuk melihat nilai tertinggi dan terendah. Hmm. Yang dari Australia, itu kalau NPL-nya X, maka nilainya X plus 25,32. Pesertanya cuma satu orang. Nah, yang Cina, nilai tertingginya X tadi, kalau X-nya ini 60 ya tinggal tambahkan. Tertinggi itu X nilai NBL ditambah 22, tapi ada yang tidak lulus, dan yang tidak lulus X dikurangi 26,95. Filipina, nilai terendah itu ada yang tidak lulus berarti ini. Tertinggi X ditambah 9, dan yang terendah dikurangi 14,75. Kuba cuma satu orang dan langsung lulus. Tapi lulusnya hanya pas-pasan. Kelihatan memang secara selintas eh, yang Australia ini cukup tinggi nilainya. Kebetulan waktu ada yang Australia ini saya ada di situ dan saya ikut wawancaranya. Ini memang anaknya cukup cerdas. Lanjut. Ya ini simpangannya, datanya seperti yang tadi, hanya disajikan dalam bentuk grafik seperti ini untuk lihat nilai masing-masing peserta. Ada yang tinggi sekali, ada yang pas nilai atau dekat sekali dengan NBL, ada yang tidak lulus yaitu lebih rendah. Dan yang tidak lulus itu ada yang hanya kurang sedikit, ada yang kurang banyak sekali. Yang Filipina itu 3 di atas, tapi 1 di bawah. Kuba itu hanya 1 orang ya dan lulus. Lulusnya ya NBL ditambah 9. Next. Bagaimana hasil UKDI-nya? Ini UKDI tahun lalu. Slide. Dari 25 peserta dengan nilai NBL 58, nilai ratanya 72. Jadi banyak kan lulus. Nah, karena ada